Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, SPD MPD BI, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pemateri 1. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Supriyoko MPD, selaku Direktur Pasca Sarjana Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, sekaligus pemateri 2. Yang kami hormati Ibu Beni Sukandari, MPDBI, selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngeluar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Ngeluar. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta webinar pada Zoom meeting ini. Dan tidak lupa siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngeluar yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul, bertemu untuk menimba ilmu meskipun hanya dalam secara virtual. Nah, tentunya kita juga ditemani dengan narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenankan saya Nurul Tri Rahayu yang akan memandu jalannya sesi diskusi webinar pada pagi hari ini. Tema kali ini kami mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu menggali ide-ide Ki Hajar Dewantoro tentang Merdeka Belajar menuju profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Ki Hajar Dewantoro itu adalah pelopor pendidikan. Beliau memiliki pemikiran tentang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan menuntun kodrat yang dimiliki anak agar dapat menemukan kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang Merdeka Belajar, tentang profil pelajar Pancasila, nanti akan dikulik oleh para narasumber kita. Akan tetapi sebelum memasuki acara webinar ini, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada webinar ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga adalah doa, acara yang keempat adalah sambutan kepala sekolah, dan acara yang kelima yaitu pemaparan materi oleh narasumber 1, kemudian dilanjutkan oleh narasumber 2, dan dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah bersama-sama kita membuka webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama untuk yang muslim. Bagi yang non-muslim menyesuaikan. Monggo. Baik, terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang akan dipandu oleh Ibu Sri Nur Hidayati. Kepada Ibu Nur Hidayati, disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah di sana
kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkanku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hidupkan Allah banyak untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidupkan Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidupkan Indonesia. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Syafrodin. Kepada Bapak Syafrodin, kami silakan. Bapak Ibu semua yang saya hormati serta benar pendidikan, marilah sebelum berbicara secara lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar kiranya benar ini kita secara dan yang kedua bisa mendapatkan hasil yang optimal untuk kemajuan pendidikan pada dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا عالمين حمدا شاكرا حمدا كافيا مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك رحمن إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن فلا تحزن اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء والسخط والغضب وما تشاء اللهم إنا نعوذ بك ربنا بلغنا وتقبلنا إيمانا ولا تجعل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Bapak Syafrodin yang telah memimpin doa. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Meluar, yaitu Ibu Beni Sukandari MPDBI. Kepada Ibu Beni Sukandari, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, moderator.
Yang terhormat Profesor Dr. Supriyoto, Direktur Pasjana Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang terhormat pula Dr. Nikmah Nurbaiti, SPD, MPDPI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala, Bapak Ibu Guru yang saat ini mengikuti kegiatan berada di Zoom meeting kali ini. Dan yang sangat saya banggakan, saya cintai anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Meluar. Marilah kita selalu bersyukur atas karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar pendidikan dengan dua narasumber yang hebat, dua narasumber yang sangat menarik, dan tema yang diambil adalah menggali ide-ide Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Tema yang sangat menarik, Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya, karena kita mengundang narasumber yang juga pas sekali, yang sudah sangat menguasai tentang Ki Hajar Dewantoro, Taman Siswa. Nah ini Pak Profesor Dr. Supriyoto ini, jadi sudah tidak bisa diragukan lagi. Nanti mohon semuanya bisa menggali lebih lanjut lagi materi-materi yang disampaikan baik oleh Ibu Kacabin maupun oleh Profesor Dr. Supriyoto MPD. Dan jika kita membaca tentang semua hal yang berhubungan dengan Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita, dan atau dulu namanya adalah Suwardi Suryaningrat, maka kita akan dapatkan ide-ide yang sangat luar biasa yang membuat kita itu takjub. Jadi melalui konsep atau semboyan pendidikan ada 3, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Kemudian juga asas-asas pendidikan yang berupa pancadharma, yaitu ada asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, maupun asas kemanusiaan. Dan juga fatwa dalam pendidikan. Ada 3, yaitu tetap, antep, madep. Kemudian yang kedua, ngandel, kandel, kendel. Nah, dan yang ketiga adalah neng, ning, nong, danang. Nah, itu nanti semua akan dikupas tuntas oleh Profesor Dr. Supriyoto MPD dan juga nanti oleh narasumber yang selalu kita nantikan juga, yaitu Dr. Nikmah Nurbaiti. Nah, monggo nanti kita semua menggali, ngangsu kawruh ya, jadi ngangsu kawruh kepada beliau-beliau berdua ini, maka kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, bagaimana merdeka belajar, bagaimana profil pelajar Pancasila, semuanya tergali dari ide-ide yang sangat cemerlang dan jenius dari Ki Hajar Dewantoro. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Supriyoto MPD dan juga Ibu Nikmah Nurbaiti sudah berkenan untuk
memberikan materi kepada kami semuanya, baik yang berada di ruangan ini maupun di ruangan virtual atau ruangan Zoom meeting. Nah, ini untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan yang lebih mendalam lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Beni Sukandi. Pancasila. Nah, pada kesempatan ini pembicara pertama kita adalah Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, SPD MPDBI. Mohon untuk berkenan memberikan materinya, Ibu. Kepada Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, SPD MPDBI, disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Karena ini saya di hotel, nanti jam 9 ada acara, tidak di kantor. Jadi mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Halo? Jelas, Ibu. Oh, baik, baik. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Ki Supriyoko, guru kita semuanya, yang alhamdulillah hari ini bisa hadir secara virtual untuk teman-teman di SMA Negeri 1 Ngluar. Yang sangat saya hormati Ibu Beni Sukandari MPDBI, Kepala SMA Negeri 1 Ngluar, Bapak Ibu Kepala Sekolah banyak yang gabung. Ada Ibu Ani Ardi dari SMA Negeri 1 Kota Mungkit, ada Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Ngluar, Bapak Ibu guru dari SMA yang lain, dan para siswa, saya lihat juga banyak yang bergabung. Yang pertama, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Pagi hari ini Bapak Ibu dan saya bisa berkumpul di sini secara virtual untuk belajar hal-hal baru. Yang kedua, ucapan selamat untuk SMA Negeri 1 Ngluar, selamat ulang tahun, yang harapannya dengan memperingati ulang tahun ini, SMA Negeri 1 Ngluar akan jauh menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah hari ini yang bergabung banyak sekali, ini Bu Beni dari banyak guru-guru dari sekolah lain, kemudian anak-anak ini ada yang dari 10 MIPA, ada yang dari 10 IPS gitu ya. Terima kasih sekali dan Bapak Ibu yang lain. Dan hari ini Bapak Ibu sangat beruntung, berbahagia karena Profesor Dr. Ki Supriyoko bisa bersama Bapak Ibu. Nanti saya hanya akan mengantar sekitar 30 menit. Walaupun ditulis sebagai pembicara satu, tapi kayaknya wah saya nggak berani nih, karena ada Prof. Ki Supriyoko yang jauh lebih taman siswa banget, karena beliau betul-betul membesarkan taman siswa dengan nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Sambil menunggu, apakah layar saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah kelihatan, Bu. Saya akan fokus di Merdeka Belajar menuju profil pelajar Pancasila, SMA Negeri 1 Ngluar. Bapak Ibu, kita berbicara banyak sekali hal, kita berkegiatan banyak sekali, anak-anak belajar tiada henti, Bapak Ibu tugasnya juga sangat banyak. Sebenarnya untuk apa sih?
Yuk kita lihat kembali. Sebetulnya yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan demi anak-anak itu tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah untuk mengantarkan anak didik kita mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini indah sekali Bapak Ibu tujuan pendidikan nasional. Mungkin saya Bapak Ibu menjadi guru kadang-kadang fokus sekali di materi, tapi kita lupa kemana kita akan pergi. Mungkin kita fokus banget di menyampaikan materi bab 1, bab 2, bab 3, tapi kita sedikit abai terhadap sebetulnya kita akan mengajak anak-anak kemana. Nah, sebetulnya mau kemana kita bersama anak-anak di setiap kegiatan kita adalah membawa anak didik kita untuk nantinya mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Indah banget Bapak Ibu. Bagaimana kita masuk kelas, kita mengantar anak-anak nanti menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, ini harus kita kembali lagi ke jalan yang benar, bahwa ini this is the way that we want to take. Ini arah yang akan kita ambil. Nah, Bapak Ibu, anak-anak diharapkan ini yang sekarang juga ikut para peserta didik, saya lihat banyak bergabung. Anak-anak kalian belajar, kalian setiap hari mengerjakan tugas, kalian tumbuh di SMA luar, harapannya nanti mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini arah yang akan kita tuju. Nah, di dalam praktek, di dalam praktis kehidupan kita bersekolah setiap hari, tujuan pendidikan nasional tadi di breakdown, diurai menjadi standar kompetensi lulusan, kompetensi yang ingin dicapai. Nah, di Indonesia itu di breakdown menjadi 3 aspek, yaitu karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana ketika kita belajar anak-anak nanti karakternya tambah bagus, pengetahuannya tambah tinggi, keterampilannya tambah baik. Jadi 3 aspek ini, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, secara rinci di sana dijelaskan karakter seperti apa yang ingin dibangun, kemudian kognitifnya itu nanti menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Kemudian keterampilannya kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Hal ini anak-anak sekalian yang gabung saat ini, Bapak Ibu guru yang juga menyaksikan, bahwa SKL di Indonesia itu tidak lepas dari yang sekarang dipelajari juga di seluruh dunia, yaitu 21st Century Skill, keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 harapannya anak-anak kita yang belajar saat ini itu mampu nanti menguasai keterampilan abad 21, yaitu karakter, literasi, kompetensi. Sama dengan yang tadi kita punya SKL, yaitu di sana afektif atau afektif sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Jadi ini sama ya. Nah, kalau di UNESCO bahwa belajar itu menggunakan 4 pilar, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Anak-anak belajar ilmu-ilmu baru, tantangannya nanti setelah tahu ilmu baru adalah dilakukan, learning to do. Dilakukan tiap hari akan menjadi internalisasi, menjadi learning to be. Kalau hanya 1 anak yang baik, 2 anak yang baik, tidak cukup, harus bersama-sama, learning to live together. Jadi bahwa belajar adalah nanti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Ini tujuan pendidikan yang kita miliki, sama juga dengan yang seluruh dunia sedang pelajari, dan juga 4 pilar dari UNESCO. Nah, tapi sekarang kita ada di zaman yang tiba-tiba harus berubah. COVID-19 mengubah sistem pembelajaran kita, mengubah sistem kehidupan kita, mengubah sistem pendidikan kita. Sekarang anak-anak belajar berbeda dari yang kemarin selama puluhan tahun, selama banyak dekade itu pembelajarannya tiba-tiba harus berubah. Adanya COVID-19, tatap muka terbatas, anak-anak pelajarannya dikombinasi dengan jarak jauh,
Siswa tidak bertemu guru, nampaknya baru zaman-zaman ini siswa tidak bertemu guru. Kemudian anak-anak sekarang belajar menggunakan internet yang bervariasi aksesnya. Kalaupun ada sinyal, kuota juga mahal bagi anak-anak. Dan kemampuan IT guru-guru dan anak-anak masih perlu ditingkatkan. Dan bagaimana tantangannya dengan keterampilan siswa? Siswa kan harus tetap terampil, tidak bisa hanya IT terus. Bagaimana ketika pembelajaran jarak jauh, siswa-siswa itu terlibat sepenuhnya? Ayo anak-anak, apakah ketika belajar betul-betul ikut atau sambil dengerin musik atau malah pasang foto kemudian pembelajaran saat ini? Dan bagaimana di abad ini kalian karakternya tetap bagus? Ini yang menjadi tantangan untuk pembelajaran kita. Siswa-siswa juga menghadapi tantangan tersendiri. Pembelajaran tatap muka jarak jauh, ketemu gurunya jarang, ketemu teman-teman juga terbatas sekali. Kadang-kadang tidak mudah memahami materi tertentu. Dan kadang diskusi dengan guru terbatas. Mendapatkan feedback dari guru, mau tanya banyak, waktunya sudah habis, tidak bisa ketemu guru juga. Keterampilannya agak terbatas. Dan tantangan lagi bagaimana anak-anak sekarang mampu menjadi pembelajar mandiri. Ketika waktu ketemu guru kurang, ketika ketemu teman-teman kurang. Dia hanya mau menunggu kapan ketemu guru, kemudian tidak belajar. Tantangannya sekarang anak-anak menjadi pembelajar mandiri dan harus kreatif supaya tidak jenuh. Zaman disrupsi. Disrupsi itu inovasi. Tapi kalau inovasi kan biasanya yang lama masih ada, kemudian banyak hal-hal baru. Tapi kalau disrupsi sering diartikan seperti mengganti hal baru, mengganti hal-hal yang lama dengan hal-hal yang baru. Saat ini kita ada di zaman yang namanya zaman disrupsi, yaitu zaman yang tiba-tiba banyak sekali perubahan yang kadang kita tidak siap menghadapinya. Gila serba fisik sekarang berubah menjadi teknologi digital yang benar-benar baru, lebih efisien dan lebih bermanfaat. Disrupsi ini dialami di hampir semua sektor kehidupan, dari bisnis, tukang ojek, warung, cara berkomunikasi, TV, keluarga, kriminal, bahkan di pendidikan. Mau tidak mau kita masuk di zaman disrupsi, apalagi adanya COVID-19 ini mempercepat. Kita tiba-tiba bermigrasi ke zaman digital. Menurut Renal Kasali, disrupsi itu nanti akan menghemat banyak biaya, karena segalanya lebih simpel. Itu kalau kita ambil yang positifnya. Kemudian disrupsi juga akan membuat kualitas apapun itu lebih baik daripada sebelumnya. Dengan catatan kita mampu menghadapi disrupsi itu sendiri. Kemudian disrupsi juga akan menciptakan pasar baru. Membuat hal-hal baru yang selama ini seolah-olah tertutup, terbatas, nanti terbuka, tidak terbatas. Disrupsi juga akan menghasilkan produk jasa yang berbeda, yang banyak dijangkau nanti oleh penggunanya. Kemudian salah satu ciri juga disrupsi itu membuat segala sesuatu menjadi lebih smart, lebih pinter, hemat waktu, dan lebih akurat. Nah, apakah kita siap dengan zaman disrupsi seperti ini? Nah, zaman IoT, Internet of Things, segalanya sekarang serba internet, big data, cyber security, augmented reality, AI. Kan sekarang sudah ada robot Sophia, gadis cantik yang pinter sekali namanya Sophia, itu bisa merespon seperti manusia. Hanya dia belum punya perasaan. Tapi suatu saat nanti kalau AI bisa membuat analisa-analisa di otak manusia, bisa itu diambil, dia bisa merespon seperti manusia. Maka sekarang yang membedakan kita dengan robot-robot adalah karakter kita. Nah, coba anak-anak dan Bapak Ibu, sekarang HP kita setiap hari, smartphone kita, aplikasinya sudah sebanyak ini Bapak Ibu. Berapa puluh aplikasi yang ada di HP kita? Mungkin 30 aplikasi, mungkin 40 aplikasi. Karena HP kita smart. Pertanyaannya, apakah kita smart enough untuk menggunakan smartphone itu? Nah, dengan adanya zaman disrupsi seperti ini, ada yang harus berubah, yaitu pendidikan. Karena kalau pendidikan tidak berubah, kita tidak bisa menghadapi disrupsi yang terjadi. Sekarang anak-anak diharapkan terampil belajar. Belajar nanti tidak hanya menunggu Bapak Ibu guru. Belajar tidak hanya karena mau ada ulangan. Jadi anak-anak nanti di abad 21 ini kalau mau sukses adalah terampil belajar. Bapak Ibu guru akan membuat siswa-siswa menjadi terampil belajar, mampu
memanfaatkan teknologi, dan mampu untuk bekerja dan bertahan sesuai dengan life skill yang dimilikinya. Nah, kecakapan abad 21 yang sangat penting saat ini yaitu critical thinking. Anak-anak, Bapak Ibu akan mengantar anak-anak untuk memiliki pikiran kritis, kemudian kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan siapapun, kemudian anak-anak kreatif, kemudian memiliki communication skill yang bagus. Nah, critical thinking salah satunya adalah high reasoning, yaitu memiliki penalaran yang tinggi. Kalau memilih sesuatu, itu tahu alasannya, tahu resikonya, dan siap dengan resiko yang dihadapi. Bu, saya tuh malas belajar, berarti harus tahu resikonya. Kalau malas belajar, memilih tidak belajar, berarti nanti tertinggal jauh dari teman-teman. Bu, saya siap belajar, berarti sudah siap resikonya, nanti akan berprestasi, mendapatkan banyak kemudahan ke depan. Kolaborasi, tidak ada orang hebat sendirian, yang ada adalah bareng-bareng untuk menjadi orang hebat bersama-sama. Kreatif, zaman disrupsi, kalau kita diam saja, apa adanya, kita tidak akan pernah maju. Communication skill yang bagus adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini. Nah, ketika zaman disrupsi, ketemu guru sedikit, fasilitas sudah demikian banyak, maka jawabannya adalah merdeka belajar. Artinya bukan, Bu, ini udah merdeka belajar, boleh tidak ya? Bapak Ibu guru juga Bu Beni berarti boleh ngajar, boleh tidak ya? Bu, kan udah merdeka belajar, bukan ya? Merdeka belajar dimaknai bahwa sekolah, guru, dan murid bebas untuk berinovasi, menjadi pembelajar mandiri yang kreatif. Intinya itu. Ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan saat ini, yaitu program Merdeka Belajar yang sudah 10 episode saat ini dan lebih. Merdeka Belajar intinya adalah antitesis dari pembelajaran langsung yang selama ini dibimbing Bapak Ibu guru, diulang, kemudian latihan, kemudian ulangan. Nah, itu Merdeka Belajar. Kalau itu yang diartikan kemarin, pembelajaran kemarin. Nah, Merdeka Belajar adalah antitesis dari itu. Di mana anak didik bukan dipaksa untuk belajar menguasai pengetahuan, tapi anak didik dibantu untuk mengatur tujuannya sendiri dalam belajar, mengatur prosesnya dalam belajar, dan mengembangkan kompetensinya di dalam belajar. Nah, anak-anak, ini karena banyak anak yang gabung, saya cenderungnya ke anak-anak. Bapak Ibu silakan, bagaimana mengantarkan anak-anak merdeka belajar, yaitu anak-anak diharapkan memiliki tanggung jawab sendiri. Wah, saya harus belajar karena masa depan saya harus begini, begini, begini. Saya memiliki otonomi untuk belajar mandiri. Saya memiliki kekuasaan atas diri saya sendiri untuk belajar. Bukan untuk tidak belajar ya, untuk belajar. Karena merdeka belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh dirinya sendiri. Nah, anak-anak, kalian sekarang kalau bilang, Bu, saya sudah merdeka belajar. Artinya kalian sudah mampu mengatur kapan belajar, belajarnya apa, porsi waktunya berapa, kapan, dan di mana. Gitu ya. Bukan lagi menghafal, tetapi menalar dan menyelesaikan persoalan apa yang dihadapi saat ini. Ini Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar adalah mengambil dari filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa jadikan setiap tempat adalah sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Artinya belajar adalah kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantoro yang sudah lama sekali di zaman disrupsi ini adalah jawaban. Sekarang dengan media sosial, dengan media internet, dengan media digital, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Nah, ini filosofi Merdeka Belajar yang jauh sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita tidak bayangkan, kita melihatnya ke depan, tapi sebetulnya yang kita lihat ke depan itu sudah jauh sebelumnya dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa jadikan semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Ki Hajar Dewantoro memandang pendidikan adalah mendorong perkembangan siswa, yaitu mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Bapak Ibu, mengajar anak-anak nanti adalah ketika anak-anak itu mampu mencapai perubahan yang lebih baik,
dan anak-anak nanti menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, minimal itu bisa dibuat sederhana. Nah, anak-anak juga kalian menjadi pembelajar yang baik apabila kalian sudah berubah ke arah yang lebih baik dan kalian bermanfaat bagi lingkungannya. Ini dua hal besar. Coba anak-anak tulis sendiri di bukunya ya. Bapak Ibu guru juga silakan anak-anak. Perubahan yang sudah saya raih tulis, kemudian manfaat saya bagi orang-orang sekitar saya. Dan manfaat tidak harus yang sangat besar. Memberikan hal-hal kecil itu adalah manfaat bagi lingkungan sekitar. Apa yang kita lakukan, kontribusi apa yang kita lakukan untuk orang-orang lain. Pembelajaran saat ini dikatakan adalah how to make the student a real contributor to the world. Tantangannya bagaimana membuat setiap individu itu menjadi kontributor bagi dunia ini. Hal-hal kecil yang kita berikan, karena hal-hal kecil yang banyak akan menjadi gerakan masif yang bagus. Merdeka Belajar intinya memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat pada lingkungan. Dua kata kunci, Merdeka Belajar, anak berubah menjadi lebih baik, kemudian memberikan manfaat pada lingkungan. Nah, dua kata kunci ini yang terus kita tanamkan di pikiran kita, ditulis di catatan saat ini, perubahan ke arah lebih baik, bermanfaat bagi orang lain. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat diteruskan kepada anak cucu adalah menyemai benih-benih kebudayaan, benih-benih kehidupan, nilai-nilai luhur, nilai yang kita yakini. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar jangan lupa nilai kita tanamkan, benih-benih kebaikan kita tanamkan, supaya menjadi kebudayaan, menjadi peradaban, dan tumbuh dengan sebaik-baiknya untuk nanti kita. Nilai-nilai dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, banyak sekali nilai-nilai luhur yang harapannya itu akan dikembangkan untuk peserta didik, dan nanti pada saatnya peserta didik akan memberikan pada generasi seterusnya. Pendidikan juga untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan jasmani anak-anak, atau tadi mirip ya dengan guru-guru sesuai dengan alamnya dan masyarakatnya. Bagaimana bahwa zaman sudah berubah, kita ikut berubah, tetapi nilai-nilai tidak boleh. Pendidikan nasional untuk Ki Hajar Dewantara adalah garis-garis besar yang harus kita yaitu kultural nasional untuk keperluan memiliki daya saing. Kemudian satu lagi yang sangat bagus nih, guru diharapkan menghamba kepada siswa. Nah, ini kata-kata ini dipakai oleh Pak Menteri sekarang. Bagaimana guru-guru ketika mengajar itu menghamba kepada siswa. Baiklah, mungkin kata aja ya, berpusat pada siswa. Artinya ketika kita mengajar, itu kita akan fokus pada kebutuhan siswa. Kita fokus pada apa yang dibutuhkan siswa. Gitu ya. Dan berikan kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita. Ini, Ki Hajar Dewantara waktu itu sudah mengatakan bahwa belajar yang bagus adalah belajar yang merdeka, merdeka belajar. Tetapi bukan kemerdekaan yang leluasa, yang semaunya sendiri, bukan. Tapi terbatas oleh tuntunan kodrat menuju arah kebudayaan. Jadi bebas merdeka, tetapi tertuntun dengan baik. Nah ini ya, jadi merdeka belajar yang kita dengung-dengungkan saat ini sebenarnya adalah yang disampaikan oleh Ki Hajar pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Sehingga nantinya anak-anak itu mampu mencapai keselamatan, kebermanfaatan bagi dirinya, bangsanya, dan masyarakatnya. Dan Bapak Ibu kita garis bawahi kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Jadi bahwa anak-anak sekolah kok sekarang misalnya menderita, terlalu banyak tugas, kemudian stres karena tuntutan yang sangat tinggi,
kayaknya tidak selaras dengan yang Ki Hajar bayangkan tentang pendidikan. Pendidikan itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini nanti selaras dengan gerakan sekolah menyenangkan yang diprakarsai ya. Bagaimana ketika anak-anak belajar nantinya bahagia dan senang. Jadi tantangannya Bapak Ibu mengajar anak-anak nanti merdeka, kita tuntun menjadi perubahan lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain, tetapi anak-anak bahagia. Nah, dalam menuntun ini, Bapak Ibu guru sifatnya sebagai pamong, supaya anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Anak-anak juga karena merdeka belajar bukan berarti semaunya, merasa sudah jauh lebih pintar dari gurunya, bisa jalan sendiri, juga tidak. Artinya guru-guru tetap akan menuntun anak-anak menjadi pamong, supaya kalian tidak kehilangan arah dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, pendidik tetap terbuka, tapi waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, Ki Hajar Dewantoro dalam pembentukan karakter ini, dalam budi pekerti ini, menegaskan perlunya olahraga, olah hati, olah rasa, olah karsa. Ya, sering disebut olah hati, olah karsa, olah pikir, olah raga. Artinya bahwa anak-anak itu hatinya juga harus bagus atau karakternya, kemudian olah pikir itu pengetahuannya, olah karsa kreativitasnya, dan olahraga karena memang harus sehat. Nanti saya kira Prof. Supio bagus, yakin banget lah nanti dengan beliau ya, saya mengantar saja. Hal ini dilaksanakan di sekolah nanti lewat intra, lewat ko, dan lewat ekstrakurikuler. Jadi kalau di sekolah nanti budi pekerti atau watak karakter itu harapannya merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, atau sering disebut cipta, rasa, karsa, gitu ya. Budi pekerti dimaksud adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Ini bagian anak mungkin aneh ya, memanusiakan manusia. Nanti biar dibahas banyak oleh Prof. Supio. Intinya bahwa ketika kita belajar, kodrat kita sebagai manusia tidak hilang. Jangan sampai mengejar nilai yang luar biasa, kita melupakan nilai-nilai dalam arti yang sesungguhnya. Kita hanya ingin dapat nilai 10, tapi melupakan cara yang benar, melupakan kejujuran, melupakan kebahagiaan, melupakan kerjasama dengan teman, dan itu yang tidak benar. Jadi bagaimana kita mencapai pendidikan, tapi dengan tidak meninggalkan kodrat kita sebagai manusia yang memiliki perbedaan individu, yang harus menghargai orang lain, yang tetap harus bahagia. Nah, di sekolah nanti olah rasa, olah pikir, olah hati, olahraga ini dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam kurikuler, yaitu di dalam kelas, di dalam tugas-tugas, dan juga kegiatan ekstrakurikuler, kemudian melalui pembiasaan-pembiasaan budaya sekolah, dan melalui kerjasama bersama masyarakat. Nah, ini sudah dilaksanakan di sekolah, saya kira anak-anak juga sudah sangat banyak mendapatkan hal ini dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian tantangan berikutnya bagi Bapak Ibu guru, kita sudah dengar ini lama sekali, tetapi apakah kita sebagai guru sudah melaksanakan? Bagaimana kita memberi tauladan, memberi contoh yang baik untuk anak-anak? Apakah tindakan kita, perilaku kita, tata tutur kita, itu pantas ditiru oleh anak-anak kita? Apakah pilihan kata-kata kita, apakah senyum kita, apakah cara berjalan kita, apakah cara belajar kita, apakah motivasi kita itu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak. Tantangan bagi Bapak Ibu guru, apakah kita sudah cukup pantas ditiru oleh anak-anak. Nah, anak-anak juga, apakah dari guru-guru itu saya bisa belajar banyak hal, gitu ya. Kemudian yang kedua, Ing Martio Mangunkarso, apakah Bapak Ibu sudah selama ini membangkitkan kemauan siswa untuk belajar, apalagi dengan Merdeka Belajar? Bagaimana Bapak Ibu memaksa anak-anak, memantik anak-anak, mengajak anak-anak untuk mengerjakan secara merdeka belajar mereka? Kemudian, apakah Bapak Ibu guru juga sudah tuturi handayani, menjadi pendorong, motivator, memberikan ruang, memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk mencapai hal-hal terbaik versi mereka sendiri, menjadi anak-anak yang berubah ke lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, Ing Arsa Sungtulodo, Ing Martio Mangunkarso tuturi handayani, sering sekali kita dengar
tantangannya adalah apakah kita sebagai guru sudah betul-betul melaksanakannya. Nah, semua itu tadi harapannya di program dari Kementerian Pendidikan saat ini adalah bagaimana Merdeka Belajar, nilai-nilai filosofi yang sangat bagus dari Ki Hajar Dewantara itu mampu mengantar anak-anak kita untuk memiliki atau menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini indah sekali Bapak Ibu. Saya kalau melihat profil pelajar Pancasila ini, bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengantar anak-anak untuk sampai di sana. Berakhlak mulia di profil pelajar Pancasila itu diurai. Akhlak beragama, akhlak beribadah, hubungan setiap individu dengan Tuhannya. Akhlak pribadi anak-anak, kalian dilihat akhlak pribadinya. Bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian mengunggah status di Facebook, bagaimana kalian chatting, bagaimana kalian berpakaian, bagaimana kalian naik motor, itu akhlak pribadi kalian. Bagaimana kalian berpakaian dimasukkan atau tidak, sepatu diinjek aja atau dipakai dengan benar, rambutnya yang cowok-cowok itu rapih atau gondrong, itu akhlak pribadi. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman, kata-kata yang dipakai tiap hari itu harian tuh, kalau bukunya lupa dibawa, itu kalian mengumpat atau ya Allah atau astagfirullahaladzim, itu akhlak pribadi. Itu kita ketemu orang banyak, itu tidak langsung ditanyakan berapa nilai matematikamu, berapa bahasa Inggrismu, enggak. Ketika kita ketemu anak-anak di mall, ketika ketemu orang-orang di bandara, yang dilihat adalah akhlak pribadinya. Bagaimana dia berpakaian, berjalan, berbicara, menghormati orang lain, bertenggang rasa, itu akhlak pribadi. Jadi anak-anak ini terlihat pertama kali ya, sebelum nanti dilihat nilai rapotnya, sebelum dilihat nilai ijazahnya, sebelum dites, sebelum kita bertanya ke pertanyaan kedua, yang dilihat setiap orang adalah akhlak pribadinya. Saya sangat berharap anak-anak SMA luar dan Bapak Ibu guru di sini bisa mengantarkan anak-anak di sekolah masing-masing, akhlak pribadinya itu distinguished, beda karena bagusnya. Kalau kelihatan anak-anak bergerombol, oh itu anak saya, oh itu bukan murid saya, karena kelihatan sekali. Nah, harapannya sampai sedistinguished itu. Akhlak kepada manusia, hablum minannasnya, bagaimana anak-anak berhubungan dengan teman, dengan orang lain, dengan orang tua, bekerja sama, dan seterusnya. Kalau dalam KD, KI, ini KI 1 tadi, kemudian KI 2, ya, kecerdasan spiritual dan kompetensi sosial. Akhlak kepada alam anak-anak, yakinkan bahwa kalian menjaga alam dengan sangat baik. Di sebuah negara itu kalau ada ibu hamil harus menanam pohon 5 supaya kalau putrinya lahir sudah ada oksigen buat putrinya. Nah, mungkin kita belum gitu ya. Di sebuah negara kayu yang diekspor itu harus punya barcode. Kalau barcode itu di-scan itu menuju ke sebuah hutan di mana ada pohon baru yang ditanam ketika pohon yang lama dijadikan kursi. Itu sampai segitunya untuk menjaga alam. Nah, apakah kita sudah berpartisipasi untuk menjaga alam atau kita ikut merusaknya? Akhlak kepada negara, bagaimana kita taat pada aturan, hukum, norma, punya SIM, punya KTP, punya sertifikat, dan seterusnya. Akhlak kepada negara. Nah, ini kalau dibahas jauh bagus sekali, ke bawah juga, intinya bahwa anak-anak diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ketika masuk kelas, Bapak Ibu, jadilah guru yang menginspirasi. What do we teach to our student? Apa yang kita ajarkan pada anak-anak? Do we make a difference? Apakah ketika kita masuk kita mampu membuat perubahan? Minimal perubahan karakternya lebih baik, ilmu pengetahuannya lebih tinggi, dan lebih terampil. Minimal 3 itu. What kind of difference do I want to make today? Perbedaan apa yang saya ingin berikan pada anak-anak saya hari ini? Anak-anak juga, kalau belajar, hari ini target saya adalah, nah, sikapnya lebih baik, ilmunya lebih tinggi, dan lebih terampil. Ya. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu guru ini terakhir, Merdeka Belajar dan Growth Mindset. Jadi saya ingin membandingkan atau mengkombinasikan bahwa yang modern-modern ini sudah pernah semuanya disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofinya sangat tinggi. Saat ini orang sedang ramai sekali membaca buku namanya Growth Mindset, yaitu
selalu siap belajar apa saja. Kalau kita tarik ke belakang, itu sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tadi bahwa belajar itu di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, bahwa semua orang adalah guru dan siapapun adalah, dan tempat dimanapun adalah sekolah. Nah, growth mindset selaras dengan Ki Hajar Dewantoro katakan merdeka belajar, yaitu bahwa growth mindset siap belajar walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah hampir pensiun, tidak ada saat untuk berhenti belajar. Saya sudah mulai tua, dikirimi video oleh anak saya, Bu, kalau mau Ibu berbadan bagus dan sehat. Ada seorang pensiunan usia 65 tahun mulai olahraga dan di usia 85 sehat sekali dengan body goal, dengan tubuh yang sangat bagus. Tapi saya belum memulainya juga. Artinya tidak ada kata terlambat, gitu ya. Terbuka terhadap tantangan, percaya bahwa kemampuan itu hasil kerja keras, kemudian menghargai proses, berani mencoba hal-hal baru, tidak takut gagal, dan tidak segan berupaya. Ini profil guru merdeka belajar. Guru merdeka belajar ya gurunya sendiri belajar. Karena guru yang baik adalah guru yang belajar. Jangan anak-anak sekarang merdeka belajar ya, tapi gurunya tidak belajar, akan tertinggal jauh di belakang. Nah, growth mindset, lawan katanya fixed mindset. Fixed mindset itu gampang menyerah. Yakin bahwa saya tidak mampu berubah lebih baik lagi. Bahwa saya ini ya begini-begini saja. Anak-anak juga jangan fix. Bu, saya itu orang miskin, saya tidak mampu, saya tidak punya waktu. Ya, kalian mampu untuk berubah. Kalau kita merasa tidak mampu, Tuhan Maha Kaya. Banyak sekali uang yang nanti akan diberikan oleh Tuhan lewat beasiswa, lewat banyak sekali program pemerintah. Kalau kalian merasa tidak punya bakat, uang belum mencoba. Gitu ya. Kalau kalian tidak punya waktu, semua orang sama 24 jam sehari, tinggal bagaimana memanage waktu. Gitu ya. Bapak Ibu guru juga sama. Kita guru, kita kan udah generasi X, Bu, sekarang udah generasi Alpha. Kita harus bersama-sama tadi mengajar anak sesuai zamannya. Nah, Bapak Ibu yakin yuk kita bisa menjadi orang-orang merdeka belajar atau memiliki growth mindset. Nah, karena yakin bahwa orang-orang yang optimis selalu melihat solusi di setiap kesulitan. Tapi kalau orang pesimis, selalu yang dilihat kesulitannya saja. Wah, ini kok sekarang semakin sulit toh, Bu, jadi guru. Wah, sekarang ini kok abot banget toh ya, Bu. Enggak. Orang-orang hebat, orang-orang yang optimis, setiap kesempatan selalu yang dilihat itu solusi, jalan keluar. Kalau ada masalah, dilihat adalah solusinya. Dan saat ini membuat anak-anak merdeka belajar yang terampil belajar, bukan tentang ide saja, tapi bagaimana membuat itu menjadi nyata. Menjadi inspiratif, agar siswa-siswa menjadi pembelajar mandiri. Terima kasih untuk Prof. Dr. Ki Supriyoko. Nanti sepenuhnya waktu saya aturkan Bapak, saya tak izin saja. Kebetulan ada kegiatan lain juga, tapi saya matur Bu Beni, nanti waktunya penuh untuk Prof. Supriyoko aja supaya teman-teman, kan kalau ketemu saya udah sering, nah, ketemu Prof. Supriyoko kan ini jarang-jarang, sehingga teman-teman, Bapak Ibu nanti manfaatkan waktu seluas-luasnya dengan Prof. Supriyoko, yang insya Allah beliau itu sangat Ki Hajar Dewantoro banget, gitulah nek bahasa anak muda sekarang. Terima kasih Prof. Supriyoko, terima kasih Bu Beni, selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Keluar, sukses selalu anak-anak, menjadi orang yang merdeka belajar, jadi guru-guru yang merdeka belajar. Maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nikmah. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti, SPD MPDBI yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa sekali. Yang dapat saya ambil dari Ibu Nikmah tadi yaitu kembangkan growth mindset, yaitu pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar itu dapat dikembangkan melalui kerja keras. Nah, untuk selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh pembicara kedua kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Supriyoko MPD. Nah, kata Bu Nikmah tadi beliau adalah Ki Hajar Dewantoro banget. Nah, pastinya pemirsa webinar ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan atau menyimak dari Bapak Supriyoko ini. Kepada Bapak Supriyoko, disilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar ya, Bu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati,
Ibu Nikmah Nurbaiti yang saya hormati, Ibu Beni Sukandari yang saya hormati juga, anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Meluar, betul ya SMA Negeri 1 ya Bu? Yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu di lingkungan Taman Siswa itu punya salam sendiri, yaitu salam dan bahagia. Maka saya selalu mengatakan salam dan bahagia. Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah banyak sekali ajaran-ajaran Taman Siswa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Beni Sukandari, maupun oleh Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 8, Ibu Nikmah. Saya akan menambah saja. Bapak Ibu yang terhormat, karena di sini itu juga diikuti oleh siswa, maka yang saya sampaikan yang sederhana saja. Tetapi yang bisa terapan kita pakai sehari-hari. Tentu saja yang berkaitan dengan topik kita, yaitu wajib belajar dan siswa Pancasila. Anak-anakku siswa, Ki Hajar itu nama kecilnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Beni Sukandari, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Disebut Raden Mas karena beliau itu dari kalangan keraton, yaitu Keraton Pakualaman. Adik-adik, Ki Hajar itu sering disamakan dengan tokoh pendidikan di India. Namanya Rabindranath Tagore. Kedua itu memiliki kesamaan. Kebetulan Ki Hajar dan Rabindranath Tagore itu juga bersahabat. Rabindranath Tagore pernah berkunjung di Taman Siswa. Ya kesamaannya apa? Dua-duanya berasal dari darah biru, dari lingkungan keraton. Lalu yang kedua, dua-duanya ingin mendekat dengan rakyat. Oleh karena itu, Rabindranath Tagore yang memiliki gelar Sir, itu pemberian dari pemerintah Inggris, itu dikembalikan. Sehingga gelar Sir tidak digunakan. Demikian juga Ki Hajar, supaya lebih dekat dengan rakyat, maka gelar Raden Masnya ditanggalkan. Lalu dia memakai sebutan Ki. Di Taman Siswa itu ada 3. Ki itu bagi pria, lalu Nyi itu bagi wanita yang sudah menikah, dan Ni itu bagi wanita yang belum menikah. Nah, jadi kalau kita menyebut Ki Hajar, tidak perlu lagi pakai kata-kata Bapak. Mohon maaf ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nggak perlu karena sudah memakai sebutan Ki. Cukup Ki Hajar Dewantoro, cukup Ki Supriyoko, cukup Ki Suratman. Mohon maaf ya, saya kecil-kecil saya kenalkan pada adik-adik yang belum mengetahui. Mungkin beberapa guru juga perlu menjadi catatan. Nah, Ki Hajar itu dari Pakualaman di Keraton, beliau tinggal di Taman Siswa di Yogyakarta. Namanya Jalan Taman Siswa. Dulu rumah Ki Hajar, sekarang rumah Ki Hajar itu dipakai untuk museum yang mengoleksi barang-barang yang digunakan oleh Ki Hajar. Misalnya tempat tidur, ruang tamu, tas, sepeda, pulpen, kacamata, dan sebagainya ada semua. Akan lebih bagus kalau anak-anakku itu pada suatu saat, kalau pandeminya sudah selesai,
itu berkunjung ke Museum Dewantara Kirtigriya, sehingga bisa meresapi ajaran-ajaran Ki Hajar yang dikembangkan sampai ke Merdeka Belajar. Di depan rumah Ki Hajar itu ada pendopo, namanya Pendopo Agung Taman Siswa. Itu tempat pertama kali Ki Hajar menyebarkan ilmu pendidikannya. Nah, yang ingin saya sampaikan sama dengan Rabindranath Tagore tadi, kalau Ki Hajar itu pernah ngirim taman siswa ke Santiniketan di India, tempat Rabindranath Tagore. Sebaliknya, Rabindranath Tagore juga pernah mengirim santrinya ke Taman Siswa Yogyakarta. Satu lagi kesamaannya, dua-duanya itu adalah seniman, budayawan. Kalau Rabindranath Tagore itu terkenal dengan Gita Nyali, kalau Ki Hajar itu memiliki ciptaan yang sangat terkenal, namanya Wasitorini. Nah, ini akan saya bacakan. Seingat saya ya, ciptaan Ki Hajar Wasitorini yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Jadi ajaran pertama Ki Hajar itu adalah merdeka. Merdeka jiwanya, merdeka badannya, merdeka pikirannya. Itu ajaran yang substansial dari Ki Hajar. Merdeka jiwanya, merdeka badannya, merdeka pikirannya. Nah, di dalam karya Wasitorini itu kan disebutkan begini. Ini dalam bahasa Jawa ya. Dan ini serat Wasitorini itu diciptakan sekitar tahun 1930. Mardika iku jarwanyo, nora mung lepas ing pangreh, nanging uga kuat kuwasa mandiring priyaga. Mardika iku jarwanyo artinya, merdeka itu artinya, mardika itu jarwanyo, nora mung lepas ing mangpangreh. Tidak sekedar terlepas dari penjajahan, tidak. Nanging uga kuat kuwasa, tetapi juga mampu mandiring priyaga, mandiri di atas kaki sendiri. Ini kan sama dengan ciri-ciri siswa yang Pancasila ya, kan ada 6 cirinya. Anda lebih hafal ya, karena Anda setiap hari itu mendidikkan kepada siswa, para guru. Cirinya itu kan 1, imtak, bertakwa, beriman, takwa kepada Tuhan, dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga untuk masyarakat yang lain di dunia ini. Bergotong royong. Nah, yang keempat itu mandiri. Mandiring priyangga, kuat berdiri di atas kaki sendiri. Lalu yang kelima itu kritis, yang keenam kreatif. Jadi anak-anakku siswa SMA yang saya hormati, Bapak Ibu guru, serta para peserta webinar yang saya hormati, jadi pertama kali yang ditekankan oleh Ki Hajar itu merdeka. Mardika. Merdeka jiwa itu luas sekali. Misalnya, kalau ekonomi kita itu sekarang terjajah oleh bangsa lain, misalnya ya, itu artinya kita belum merdeka secara ekonomi. Kalau politik kita itu masih terjajah oleh bangsa lain, itu artinya apa? Artinya kita belum merdeka secara politik. Ya. Kalau kebudayaan kita itu masih terjajah oleh bangsa lain, artinya apa?
artinya kita belum merdeka secara kebudayaan. Jadi merdeka itu ternyata sangat luas. Waktu saya 30 menit, ini sudah 15 menit. Nah, yang 15 menit nanti dikembangkan dalam diskusi, silakan. Yang 15 menit itu saya akan menyampaikan 3 saja. Ya. 3 yang berkaitan dengan tugas kita sehari-hari. Nanti silakan Anda kaitkan dengan konsep Merdeka Belajar yang dikembangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang pertama adalah Trisentra. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, Trisentra pendidikan itu ada 3. Keluarga, perguruan, dan masyarakat. Dulu disebut pemuda. Nah, Bapak Ibu guru yang terhormat, wilayah kita ketika menjadi guru itu hanya 1/3 dari 3 wilayah yang menentukan keberhasilan pendidikan anak didik kita. Kita hanya berada di perguruan, di lingkungan sekolah. Jadi itu hanya 33%. Yang 33% itu ditentukan di keluarga. Jadi kalau di sekolah kita didik dengan baik, dengan profesional, dengan lemah lembut, dan sebagainya. Tapi kalau di rumahnya itu rusak, maka keberhasilan kita tidak akan maksimal. Ya. Sebaliknya kalau di keluarganya itu berhasil baik, di perguruan kita baik, itu kita sudah dapat 2/3. Nah, sekarang masih ada 1/3-nya di masyarakat. Kalau anak kita itu hidup di lingkungan yang agamis, di lingkungan yang masyarakatnya itu baik, di lingkungan pedesaan, saya mengatakan pedesaan, karena masyarakat pedesaan itu umumnya itu karakternya umumnya lebih bagus daripada masyarakat yang ada di perkotaan. Sopo aruh itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pedesaan. Saling menghormati, gotong royong. Semua itu bukan barang asing di pedesaan. Tetapi kalau di perkotaan, ya, mohon maaf, ini agak sombong. Saya ini menjadi ketua RT baru 40 tahun. Ya, 40 tahun jadi ketua RT. Itu saja ada beberapa warga saya yang saya tidak tahu namanya. Karena di kota itu mobile sekali. Di sisi lain, ada juga warga saya yang mungkin tidak tahu kalau saya ketua RT-nya. Karena itu tinggal di kota. Namanya di Kampung Celeban Baru, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbul Harjo, dekat kampus UST Yogyakarta. Baru 40 tahun. Ini baru akan pemilihan ketua RT lagi. Nah, jadi kalau kita tinggal di pedesaan itu ada untungnya, yaitu karakter masyarakat desa itu lebih positif umumnya loh ya, daripada masyarakat perkotaan. Jadi persyaratan pendidikan itu berhasil menurut teori Trisentra, yaitu di keluarganya itu terdidik dengan baik. Kalau umat Islam, ini contoh aja. Kalau umat Islam ya dibiasakan sholat berjamaah. Paling tidak kalau maghrib dengan subuh misalnya. Kalau yang lain karena kesibukan masing-masing tidak mungkin apa. Tapi kalau subuh dan maghrib itu umumnya sudah di rumah. Nah itu contoh pendidikan karakter yang baik. Ya. Kalau agama lain tentu saja konteksnya juga lain. Jadi kalau di rumahnya berhasil, di sekolah kita berhasil, di SMA kita berhasil, pendidikan itu kan tergantung pada guru juga kan. Kalau berhasil, lalu di masyarakat juga berhasil, insya Allah
pendidikan anak kita berhasil. Maka jangan heran kalau ya para mahasiswa berprestasi sekarang ini itu justru lebih banyak yang asalnya dari desa. Mengapa? Karena teori trisentranya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kaitannya dengan kegiatan Merdeka Belajar? Silakan kita perlu untuk melanjutkan hal-hal baik dari nenek moyang kita, ya, hal-hal baik dari nenek moyang kita. Itu namanya kontinuitas. Misalnya apa hal-hal baik itu? Nenek moyang kita itu kalau dengan orang lain menghormati, sopan santunnya tinggi, toleransinya tinggi, itu hal-hal baik. Tapi hal yang jelek jangan dikontinukan. Ya, misalnya ada yang jelek nggak usah lah saya contohkan, tapi bisa mencari contoh sendiri. Yang kedua, konvergensitas. Kita membuka diri terhadap hadirnya budaya manca. Kita buka, boleh kita tutup. Karena Pak, sekarang zamannya kan sudah di era revolusi industri 4. Ya, sekarang hari ini Anda mau bicara dengan putra-putri Anda, saudara Anda yang ada di luar negeri, tinggal ngambil telepon. Bisa langsung ke Amerika, bisa langsung ke Inggris, bisa langsung ke Jepang. Nah, jadi kita harus membuka diri. Televisi kita itu sebetulnya bisa dijadikan jembatan dari budaya asing ke budaya kita. Sebaliknya budaya kita ke budaya asing. Boleh bergaul antar budaya itu boleh. Dengan syarat yang ketiga adalah konsentrisitas. Apa itu artinya konsentrisitas? Perpaduan 2 budaya, 3 budaya, 4 budaya itu silakan, tetapi hendaknya bisa memunculkan budaya baru yang lebih positif, yang substansinya itu lebih bagus. Ya, contoh di Indonesia ini tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Magelang, tidak hanya di Jogja, nggak ada yang namanya standing party, ya, nggak ada. Standing party itu adanya di luar negeri. Di kita nggak pernah ada. Misalnya kita itu resepsi manten, wah itu bisa tidak pakai standing party pasti. Nah, tapi waktunya bisa 2 jam, 3 jam. Kalau mantennya datang terlambat bisa 4 jam. Nah, lalu muncul budaya dari barat, namanya standing party. Jadi mantennya sudah ada di situ. Orang datang tinggal salaman. Yang perlu makan sudah disediakan makan. Tinggal makan terus pamit. Alhasil 10 menit, 15 menit sudah selesai. Sudah boleh pulang. Itu sudah menghargai yang nyaman. Nah, karena standing party itu positif, boleh. Lalu terbentuk konsentrisitas. Sekarang orang banyak mengadakan partai, pesta itu dengan konsep standing party, boleh. Tapi mempertahankan kita yang lama juga tidak dilarang. Nah, itu namanya teori trikon. Kontinu, konvergen, konsentris. Bagaimana kaitannya dengan Merdeka Belajar? Silakan Bapak Ibu adik-adik untuk menjabarkannya sendiri. Terakhir, yang ketiga. Saya ingin mengenalkan konsep
trilogi kepemimpinan. Yang tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Beni ya, dan oleh Ibu Nikmah. Trilogi kepemimpinan ini aslinya Engarso Sung Tulodo, kalau kita posisinya di depan, itu harus bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Ing Madya Mangun Karso, ketika kita itu posisinya di tengah, maka kita itu harus memberi semangat, mendorong Totwuri Handayani. Ketika kita berada di belakang, kita harus bisa memberikan mengikuti, tetapi dalam konotasi yang positif, tidak malah yang negatif, yang positif. Ya, jadi trilogi kepemimpinan itu lalu diadaptasi menjadi teori pendidikan. Maka tidak heran kalau di logo Kemdikbud itu tertulis di situ adalah Totwuri Handayani. Kalau teori modern itu disebut student center. Artinya apa? Artinya sedapat mungkin kalau kita menjadi guru, ini para guru teman-teman saya di SMA Negeri Luar, itu kalau bisa kita itu kalau mengajar itu bukan berdasarkan apa yang kita kuasai. Kalau bisa loh ya. Tapi berdasarkan apa yang diperlukan oleh siswa kita. Jadi kalau saya mengajar matematika, ada yang sudah segi 5, segi 7 itu sudah pandai. Ya kita ajarkan segi 5, segi 7. Tapi ada yang mempelajari segi 4 aja masih belum beres. Ya yang dia kita ajarkan segi 4. Itulah yang disebut Totwuri Handayani. Kita mengikuti apa yang dimaui oleh siswa kita. Tetapi ada kata-kata Handayani. Nah kalau yang dimaui, diinginkan, dikehendaki, itu keluar dari rel. Nah, itu baru kita beri Handayani. Maka teorinya ya, kalau kita di TK itu Handayani itu lebih besar daripada Totwurinya. Karena anak-anak TK itu pengalamannya belum banyak. Guru lebih banyak Handayani. Totwurinya ada, tetapi relatif sedikit. Tapi kalau sudah menjadi dosen di perguruan tinggi seperti saya, itu harus lebih banyak Totwurinya. Diskusi dengan mahasiswa. Mas, kowe iki sing kurang apamu? Kowe sing perlu ki opo to? Nah, aku iso ayo tak ajari. Mbak, lah kowe iki perlu nih opo? Nah, aku iso ayo tak ajari. Itu namanya apa? Totwuri kita lebih besar daripada Handayaninya. Nah, Totwuri Handayani itu memang teorinya harus balance. Jadi, Bapak Ibu, anak-anakku, peserta seminar, webinar yang saya hormati, jadi saya resume ya, ajaran utama Ki Hajar adalah jiwa merdeka. Merdeka jiwanya, merdeka badannya, merdeka pikirannya. Lalu saya menambah 3 ajarannya, sebetulnya ajarannya banyak sekali. Yaitu yang pertama Trisentra Pendidikan, Keluarga, Perguruan, dan Masyarakat. Yang kedua Trikon, Kontinuitas, Konvergensitas, dan Konsentrisitas. Dan yang terakhir Trilogi Kepemimpinan yang menjadi teori pendidikan. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Totwuri Handayani. Bapak Ibu pemandu yang saya hormati, jam saya pas 30 menit, ini jam 9.30. Saya kira presentasi saya cukupkan sekian. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Ibu pemandu.
yaitu Ibu Nurul Tri Rahayu SPD. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Supriyoko yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Supriyoko. Baik, para hadirin sekalian, tentunya banyak sekali yang kita dapatkan dari Bapak Supriyoko ini tadi ya. Beliau mengatakan juga terdapat beberapa merdeka, atau merdeka itu artinya luas. Bisa merdeka jiwanya, bisa merdeka badannya, bisa juga merdeka pikirannya. Kemudian Bapak Supriyoko tadi juga sudah menyampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 karakter, yaitu beriman dan takwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kemudian juga Bapak Supriyoko tadi sudah menyampaikan beberapa gagasan dari Ki Hajar Dewantoro seperti trisentra, trikontinuitas, kemudian ada juga trilogi kepemimpinan. Baik, kemudian tentunya banyak yang sudah kita peroleh, sehingga para hadirin pastinya sudah memiliki beribu-ribu pertanyaan kepada kedua narasumber kita, tapi sepertinya lebih kita fokuskan ke Bapak Profesor Supriyoko nggih, karena Bu Nikma sudah live karena ada acara tadi. Nah, untuk para peserta webinar, silakan jika ada yang ingin bertanya, kami buka termin pertama untuk 3 penanya. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan pada narasumber kita ini. Bisa juga melalui chat di kolom chat atau bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Oh, Pak Kadi nggih. Monggo Bapak Sukadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar? Waalaikumsalam. Ya. Kok tidak terdengar ya Pak Kadi? Tidak terdengar. Terima kasih. Ini bisa terdengar, Prof? Nggih, sama Niko sakit ya. Setelah tadi saya mendengarkan pemaparan baik itu dari Bu Nikmah maupun dari Prof. Ki Supriyoko, ini saya bisa menggarisbawahi atau mungkin bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu kan pendidikan itu upaya untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian saya baca bahwa menuntun kodrat ini supaya mereka atau anak itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang jahat. Nah, yang perlu saya tanyakan begini, pendidikan itu bisa mengubah kodrat yang sebetulnya sudah ada di dalam jiwa si anak, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman, ataukah tidak, kan gitu. Karena kalau dicermati ini kan menuntun itu apakah itu bisa mengubah ataukah hanya mengarahkan begitu. Terima kasih, Prof. Itu saja.
konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Ini langsung dijawab sih. Iya Bapak, boleh langsung dijawab sekalian. Ini nanti menunggu yang ada yang mau bertanya kembali. Monggo silakan Bapak Profesor Supriyoko. Pak Kadi itu kan sahabat lama saya, lama nggak ketemu itu ya. Nah ini saya telah jadi ketemu lalu jadi seneng saya. Pak Kadi dan Bapak Ibu, anak-anakku yang lain, untuk membayangkan kodrat alam itu konsep aslinya ya. Jadi kalau orang Islam, setiap orang itu kan sudah punya fitrah sendiri-sendiri. Kalau secara psikologi, setiap orang itu sudah memiliki, ada yang menyebut bakat, ada yang menyebut kekuatan internal, dan sebagainya. Nah, perkembangan jiwa seseorang itu ditentukan oleh dua. Kalau istilah taman siswa tadi kodrat alam atau dasar, lalu yang kedua itu ajar. Jadi yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu ajar. Tetapi masing-masing anak, masing-masing loh ya, itu punya dasar. Nah, kalau dasarnya itu baik, lalu ajarnya itu juga baik, baik ketemu baik, maka perkembangan jiwanya baik. Kalau dasarnya itu jelek, lalu ajarnya itu juga jelek, tidak maksimal, maka perkembangan jiwanya juga jelek. Nah sekarang begini Pak Kadi, kalau ada anak itu kodratnya atau dasarnya itu jelek, tetapi ajar kita baik, tergantung mana yang lebih kuat. Kalau ajar kita lebih kuat, maka meskipun dasar siswa itu jelek, perkembangannya cenderung baik. Nah itulah yang dilakukan oleh Kemdikbud itu kan begitu. Setiap siswa itu punya dasar masing-masing. Ada yang baik, ada yang jelek. Tetapi kalau kita cara mengajarnya, cara mendidiknya, kalau istilah panjenengan tadi cara menuntunnya itu baik, maksimal, optimal, insya Allah perkembangan jiwa anak didik kita itu juga baik. Saya kira itu Bu Nurul yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Prof. Supriyoko. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Oke, baik Mbak Syifa Dea Fadilah dari kelas 10 MIPA 1. Silakan Mbak. 11 MIPA 1. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya mengenai bagaimana sikap kita supaya lebih ambisius dalam belajar gitu Pak. Sampun. Ibu pemandu langsung saya jawab atau menunggu yang lain? Saya manut. Iya Prof, silakan dijawab. Monggo. Oke. Saya tahu maksudnya Dik Syifa. Begini Dik Syifa, jangan biasakan pakai kata ambisius. Karena ambisius itu konotasinya negatif. Ya kita aja gunakan kata-kata yang lain supaya kita lebih termotivasi untuk belajar. Nah, caranya banyak. Kalau orang psikologi jawabnya bisa 1 jam sendiri. Nah, caranya itu begini. 1, Anda punya kamar sendiri kan? Nah, cita-cita Anda apa? Apa jadi pramugari? Apa jadi
insinyur, apa jadi guru, apa jadi dokter, apa jadi dosen, apa jadi apa. Itu Anda tulis besar-besar di kamar Anda. Kalau Anda ingin menjadi misalnya ya pramugari, maka Anda tulis saya harus menjadi pramugari. Saya harus menjadi pramugari. Anda tulis di kamar. Setiap mau tidur terbaca. Bangun tidur terbaca. Itu lalu mengingatkan bahwa Anda itu punya cita-cita menjadi pramugari. Nah, kalau Anda punya cita-cita menjadi pramugari, kalau saya tidak belajar, akan sulit saya menjadi pramugari. Maka dengan cara itu, maka Anda akan termotivasi dari dalam diri kita sendiri untuk selalu belajar. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cari teman itu kan siapa saja boleh. Tetapi kalau ada teman yang belajarnya itu rajin, didekati. Nanti lama-lama kan Anda dengan teman Anda yang rajin belajar itu akan saling mendukung untuk rajin belajar. Cara yang ketiga, Anda punya idola. Idola Anda itu dipilih idola yang orang yang berhasil. Nah, saya ingin berhasil seperti dia. Tapi kalau tidak belajar, nggak mungkin saya berhasil seperti dia. Itu di sifat, caranya banyak sekali. 3 cara yang saya sampaikan kepada Anda. Saya doakan Anda rajin belajar, nanti menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Baik, suara saya dapat terdengar? Oke. Baik, terima kasih Prof. Supriyoko. Ini adalah jawaban dari Prof. Supriyoko tentang motivasi untuk belajar. Ada 3 tadi yang beliau sampaikan, bahwa yang pertama yaitu jika pasti punya kamar, yaitu cita-citanya ditulis atau ditempelkan di dalam kamar, sehingga Mbak Syifa nanti akan ingat apa sih tujuannya Mbak Syifa itu gitu. Kemudian yang kedua juga cari teman yang belajarnya itu rajin. Jadi memilih teman itu baik jika itu tujuannya juga baik. Nah, kemudian yang ketiga, ketika memiliki idola, pilih idola yang itu dapat memotivasi atau idola yang berhasil. Buatan, Pak. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Atau dari sekolah lain, Bapak Ibu guru, monggo. Jika ada yang ingin bertanya, masih kami buka. Bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Oh ini, ada Mbak Erinda Nur Maulida. Monggo silahkan. Ini Erinda dulu. Terdengar. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erinda Nur Maulida dari 12 MIPA 4. Mau izin bertanya? Dari Bapak Profesor, apakah ada
saran untuk kelas 12 yang akan menghadapi ujian-ujian pada masa pandemi ini. Apalagi kan secara saat ini kan kelas 12 belajarnya masih daring. Terus kemudian akan menghadapi ujian-ujian seperti UTBK untuk masuki universitas-universitas impian, padahal kondisinya masih daring gitu. Sampul, Mbak Dinda. Terima kasih. Ya, jawaban saya sederhana. Anda kan memiliki wali kelas, ya. Saya kira Anda minta saran dari wali kelas akan lebih bagus karena beliau yang lebih tahu persis kondisi Anda, kondisi kelas Anda. Kalau daring itu daringnya bagaimana? Efektivitas pembelajaran daringnya kira-kira bagaimana? Dan sebagainya, saya kira wali kelas akan jauh lebih tahu daripada saya. Kalau saya itu tahunya makro saja, tapi kalau sudah mikro seperti ini, saya kira teman-teman wali kelas, teman-teman guru, itu akan lebih tahu dan bisa memberi jawaban yang lebih pas. Begitu Ibu Nurul, matur nuwun. Bapak, terima kasih Prof. Supriyoko. Itu Mbak Erinda jawaban dari Prof. Supriyoko. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pujiastuti Hendro. Mohon izin bertanya, terkait konvergensitas, apakah kita harus membatasi siswa dalam menerima budaya asing, ataukah kita harus memberi penguatan terhadap budaya bangsa sendiri? Mengingat sekarang ini pengaruh budaya asing sangat mendominasi di kalangan remaja Indonesia dibandingkan dengan budaya bangsa sendiri, serta program pengenalan terhadap budaya bangsa sangat minim, baik dari pihak sekolah maupun stakeholder seperti Dinas Pendidikan dan sebagainya. Monggo Bapak Prof. Supriyoko, disilahkan. Terima kasih Bu Mbak Putri ya. Ya kembali kepada teori trikon. Menghindari budaya asing itu nggak bisa lagi sekarang ini. Dan di dalam teori trikon tadi memang perpaduan dengan budaya asing itu memang dibolehkan, tidak dilarang. Cuma kita harus pandai-pandai untuk menyeleksi mana yang boleh, mana yang tidak. Pertemuan dengan budaya itu hanya ada dua jenisnya. Satu disebut asimilasi, yang kedua disebut akulturasi. Asimilasi itu dua budaya ketemu. Tapi kalau sudah ya berpisah. Contoh, orang Jepang itu punya budaya menghormati orang yang sangat bagus, yaitu dengan cara membungkukkan badan. Orang Indonesia, budaya kita menghormati orang itu misalnya dengan tangan kita terangkup di depan. Nah, kalau saya di Jepang, saya menghormati orang juga membungkukkan badan karena saya mengikuti budaya Jepang waktu di sana. Tapi ketika saya kembali ke Indonesia, saya tidak lagi dengan cara membungkukkan badan. Itulah yang disebut asimilasi. Yang kedua, akulturasi. Tadi contohnya standing party. Budaya kita ada, misalnya standing party tetapi pakaiannya Jawa. Kalau ini orang Jawa ya, menu masakannya Jawa, lalu iringannya gending-gending Jawa. Itu budaya kita masih, tetapi penyajian standing party-nya budaya Barat. Nah, dipuji memang kita harus pandai untuk menyeleksi mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak perlu kita ikuti. Itu memang kita harus pandai-pandai. Terima kasih Bu Pemandu, Bu Nurul. Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih Prof. Supriyoko. Berarti kita harus pandai-pandai dalam menyeleksi yang mana yang harus kita ikuti dan mana yang bukan. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Prof. oleh Hafiz Ubaidillah.
Sebelumnya mohon maaf kalau lancang. Izin bertanya, misalkan ada seorang siswa yang telat mengerjakan tugas karena sedang ada kegiatan yang mendesak dan sudah izin. Namun guru yang bersangkutan tidak mau memahami alasan kenapa siswanya telat mengikuti pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara yang baik untuk menyikapi seorang guru yang belum bisa memahami keadaan seorang siswa tersebut sesuai dengan tuntutan yang ada dalam kata Tut Uri Handayani. Monggo Prof, silakan. Apa baiknya guru tadi diajak berkelahi saja, Pak ya? Jadi namanya juga manusia. Saya juga manusia, saya selaku dosen kadang-kadang jengkel juga kepada siswa, mahasiswa yang berkali-kali melakukan kesalahan. Kadang-kadang ujian sudah saya, Bu, ini contohnya saya aja, bukan guru. Ujian sudah saya disediakan portal. Saya beli waktu 3 hari. Saya baru peringatan, Anda lewat tanggal ini, jam ini, portal akan tertutup. Anda tidak bisa mengupload jawaban. Tapi ada saja siswa yang selalu terlambat. Dan orangnya kebetulan itu juga. Nah, kadang-kadang saya juga perlu memberikan sedikit pendidikan untuk yang bersangkutan supaya lebih disiplin, supaya lebih memperhatikan. Nah, tapi mungkin saya di mata mahasiswa, saya orangnya itu judes, tidak peduli pada mahasiswa dan sebagainya. Ya, jadi di Ubaidillah memang setiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Tetapi saya kira ya secara umum guru-guru kita itu karakternya baik. Kalau pas tidak baik ya barangkali pas lupa saja. Kalau orang lupa itu kan tidak boleh disalahkan, orang namanya lupa. Sedang saya memimpin kunjungan di Malaysia di Universitas Kebangsaan. Yang saya bawa itu 50-an mahasiswa dan dosen. Saya itu punya kebiasaan hari Senin dan Kamis itu puasa. Nah, ketika diberi makan siang, tidak ada yang mengambil makan siang dulu. Nah, istri saya itu bilang, Pak, kalau Bapak nggak ngambil duluan, nanti teman-teman mahasiswa nggak ada yang berani ngambil. Nah, akhirnya saya ngambil makanan, diikuti oleh yang lain. Saya lupa kalau hari itu saya puasa. Nah, setelah makan selesai, minum 1 gelas selesai, baru saya ingat bahwa hari itu puasa. Maka saya bilang, Alhamdulillah, kok saya lupa. Jadi bisa makan, minum, tanpa membatalkan puasa. Nah, kalau orang lupa kan tidak bisa disalahkan. Jadi di Ubaidillah, guru, dosen, siswa, mahasiswa itu juga manusia. Ada yang dasarnya baik, ada yang dasarnya buruk. Tapi kalau Anda beragama Islam, itu di dalam surat Al-Luqman itu diingatkan, harus tunduk pada orang tua. Kalau orang tuanya salah, ya kita tidak boleh menegur orang tua dengan cara yang kasar. Harus diikuti secara halus, pelan-pelan sampai semuanya bisa disadarkan. Terima kasih Bu Nurul. Matur nuwun. Iya, baik. Terima kasih Prof. Supriyo pada jawaban dari beliau. Kemudian ada satu lagi Prof. pertanyaan dari Firatun Khotimul. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana sih cara kita agar lebih produktif dalam belajar? Dan bagaimana cara kita meyakinkan orang tua agar lebih percaya pada apa yang kita inginkan atau kita tujukan, sehingga mereka bisa mendukung secara lebih atau bukan secaranya. Monggo Pak Prof. Supriyo. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih Mbak Firatun. Ya, yang lebih mengenal orang tua Anda itu kan Anda sendiri, bukan saya. Sehingga karakter orang tua Anda itu Anda lebih kenal daripada saya. Nah, kalau saya tuh bisanya memberitahu secara umum. Secara umum, tunjukkan pada orang tua Anda
bahwa Anda itu sudah sangat serius dalam berusaha, sangat serius dalam belajar. Tunjukkan, ya, bahwa hasil itu nomor 2. Yang pertama, tunjukkan dulu usaha Anda itu sudah maksimal. Nah, kalau hasilnya maksimal, prestasinya bagus, wah itu lebih bagus. Tapi kalau foto hasilnya kurang maksimal, tapi Anda sudah menunjukkan usaha Anda itu sudah maksimal, insya Allah orang tua Anda itu pasti mendukung Anda. Tidak ada orang tua yang tidak mendukung anaknya kalau anaknya itu sudah berusaha secara maksimal. Bapak, Ibu guru, anak-anakku siswa, dan peserta webinar yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Supriyoko atas pemaparannya, atas diskusinya kali ini. Kemudian ini ada catatan atau ada sedikit pengumuman untuk 3 orang penanya dari siswa yang bukan guru akan kami beri door prize, nanti bisa diambil. Nah, kemudian akhirnya kita sampai pada penghujung acara, akan tetapi sebelum kami tutup, saya sedikit menyimpulkan dari 2 narasumber kita tadi, bahwa merdeka belajar yang dimaksud itu berarti bukan kebebasan untuk belajar, akan tetapi merdeka belajar, berarti belajar secara terarah atau tidak hanya dalam penguasaan pengetahuan, tapi kita juga dituntut untuk menalar atau tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga menalar. Kemudian ada kutipan yang saya ambil dari Ibu Nikmah tadi juga, bahwa jadikan setiap tempat adalah sekolah dan jadikan setiap orang adalah sebagai guru. Nah, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Nikmah, Prof. Supriyoko, terima kasih narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Semoga materi yang disampaikan dalam webinar ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, dan nilai-nilai Pancasila dapat kita tanamkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menghadirkan acara pada webinar ini, atau terdapat kekhilafan maupun kekeliruan. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun yang saya sampaikan. Jiwa Pancasila senantiasa di hati. SMA Negeri 1 Luar semakin jaya. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi. Sampai jumpa di lain acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, matur nuwun. Terima kasih, Prof. Matur nuwun.